Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian kelas 7, apa kabar semuanya? Semoga semuanya kalian sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Nabi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kesempatan ini masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk tetap menuntut ilmu walaupun dalam pandemi COVID-19. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengertian norma. Norma dan keadilan. Norma adalah aturan yang mencakupi kehidupan masyarakat. Manusia disebutkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai seorang khalifah, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yafsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah. Kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin yang adil. Adil dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 dikatakan, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berlakulah adil karena perbuatan adil itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. Kemudian seorang pemimpin haruslah berlaku adil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bainal adli. Innallaha ni'ma ya'dimukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruhlah kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Kita diperintahkan untuk berlaku adil. Apalagi saya seorang pemimpin. Pemimpin harus memiliki sifat yang adil. Manusia dalam kegiatan bersosial diperlukan norma agar kepentingan-kepentingannya dapat berjalan dengan lancar. Di sini Roscoffon membagi kepentingan dalam masyarakat menjadi 3 kategori. Pertama, kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan pribadi. Nah, apa contoh kepentingan umum? Misalkan ada kepentingan negara dengan menjaga fasilitas-fasilitas publik atau fasilitas umum. Sedangkan kepentingan masyarakat adalah misalkan perlindungan lembaga perwakilan atau keluarga. Dan kepentingan pribadi, misalkan di sini ada dikatakan kepentingan hak untuk mendapatkan keyakinan, kehendak, berpendapat, dan hak milik dan sebagainya. Itu adalah kepentingan-kepentingan, 3 kategori kepentingan menurut Roscoffon. Macam-macam norma. Kita dapat membedakan beberapa norma berdasarkan bentuk, daya mengikatnya, dan juga sumbernya. Nah, yang pertama ada norma berdasarkan bentuknya. Apa itu? Itu norma tertulis dan juga norma tidak tertulis. Norma tertulis adalah norma yang dinyatakan dalam bentuk tertulis. Norma tertulis biasanya dibuat oleh lembaga pejabat yang berwenang, misalkan norma hukum. Norma tidak tertulis adalah seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat dan merupakan pedoman kehidupan sehari-hari di masyarakat yang bersifat tidak tertulis. Dan juga norma berdasarkan daya mengikatnya, yaitu norma cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan istiadat. Kemudian ada juga norma berdasarkan sumbernya nih, yaitu norma agama. Kemudian juga ada norma kesopanan, kemudian juga ada norma kesusilaan dan norma hukum. Itu ada norma berdasarkan sumbernya. Apa itu yang dimaksud dengan norma agama? Norma agama adalah aturan-aturan hidup berupa perintah dan larangan yang oleh pemiliknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah norma agama. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, atau patut dan tidak patut dilakukan yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat sesuai dengan namanya, itu kesopanan. Kemudian ada pula mengenai norma kesusilaan. Ini perlu diketahui kalian semuanya. Apa itu dimaksud dengan norma kesusilaan? Misalkan di sini ada seseorang murid menyontek pada waktu ujian, dia pasti merasa bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang keliru. Dia akan cenderung gelisah dan tidak tenang saat melaksanakan perbuatan itu, karena ada rasa takut apabila perbuatan diketahui oleh gurunya atau pengawas.
Itu norma kesusilaan atau bisa dikatakan lain dengan aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Itu norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Kemudian juga ada yang terakhir norma hukum, yaitu peraturan yang mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang atau negara yang bersifat memaksa dan mengikat demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Itu ada norma hukum. Nah, itulah singkat penjelasan mengenai pengertian norma dan keadilan. Nah, aku sekalian, lebih jauh lagi kita akan membahas mengenai pemaknaan terhadap norma dalam mewujudkan keadilan. Sebagaimana yang telah Bapak sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 58, bahwasanya seorang pemimpin itu harus berlaku adil. Ya, seorang pemimpin harus berlaku adil kepada seluruh cakupannya yang ada di sekitarnya. Kemudian, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, ketidaktertiban dalam masyarakat, maka diperlukan keadilan. Nah, sekalian semuanya, sebetulnya kita membutuhkan penjelasan yang lebih merinci untuk pengertian norma dan keadilan ini. Saya berharap pada kalian semuanya, semoga bisa memahami apa yang tadi disampaikan tadi. Yang terpenting adalah karena harus memahami pengertian norma dan keadilan itu seperti apa. Keadilan menurut ajaran agama Islam. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, i'dilu huwa aqrabu littaqwa dalam surat Al-Maidah ayat 8, dan juga dalam surat An-Nisa ayat 58 dikatakan bahwasannya seorang pemimpin itu harus berlaku adil. Agar kenapa? Agar terciptanya ketertiban dan keamanan dan juga terpenuhinya kebutuhan seluruh aspek masyarakat. Itu dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 58. Kita seorang khalifah di muka bumi ini, sebagaimana Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dikatakan tadi, seorang manusia adalah seorang khalifah. Dan juga dikatakan seorang pemimpin harus berlaku adil dalam surat An-Nisa ayat 58. Demikian penjelasan singkat yang telah Bapak sampaikan. Silakan dibaca bukunya, dipahami, dan juga dikerjakan latihan soalnya agar kalian bisa memahami lebih mendalam tentang pengertian norma dan keadilan ini. Mohon maaf, demikian penjelasan singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.